Wa qala alaihi salatu wassalam, an-nisa'u habailus syaitan. An-nisa'u habailus syaitan. Para wanita itu adalah tali penjerat milik setan. Para wanita itu adalah jebakan setan, gitu bahasa kita mah. Habail itu jebakan, tali penjerat. Jebakan. Para wanita itu adalah jebakan setan. Mohon kepada para akhwat jangan marah ya. Saya hanya menyampaikan sabda Rasul saja. Mohon biar sadar diri. Jangan sampai kalian menjadi salah satu alat jebakan untuk para laki-laki. An-nisa'u habailu syaitan. Para wanita itu adalah jebakannya setan. Walaula hadhihi syahwatu, jikalau tidak ada syahwat ini, syahwat yang dimiliki oleh laki-laki. Walaula hadhihi syahwat, kalau tidak ada syahwat yang dimiliki laki-laki, lama kana lin nisa'i sultanatun 'ala rijali. Masya Allah. Maka sudah pasti para wanita itu dapat menguasai para laki-laki. Kalau laki-laki nggak dibekali kemampuan 9 daya berpikir dan hanya memiliki satu nafsu saja, ya, maka kondisinya akan berbalik. Maka para wanita akan menguasai kita semua. Seandainya saja Allah kasih kita 10 akal tanpa syahwat, tanpa nafsu. Kan kita dikasih 9 akal, 1 nafsu. Perempuan 9 nafsu, 1 akal. Seandainya saja ya Allah nggak beri kita nafsu syahwat itu, maka sudah jadi kita bakal dikuasai para wanita. Kenapa? Karena dia dibantu oleh setan dalam menjerat kita semua. Masya Allah ya. Bahaya betul ini berarti ya. Hati-hati saudara. Kelihatannya baik, setan tuh pandai menyepuh benda yang busuk menjadi baik. Pandai betul dia, ya, dengan 1001 macam alasan kita akan membenarkan tindakan kita, ya. Wa qad qila fi ta'wili qauli ta'ala, sebagai penutup, dan sungguh telah dikatakan di dalam takwil firman-Nya Allah Ta'ala. Ingat takwil, berarti ini makna takwil ya. Firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 286 yang tadi kita baca dalam tahlil. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa la tuhammilna, dan janganlah engkau bebankan kepada kami, ma la taqata lana bih, beban yang kami tidak akan mampu untuk memikulnya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wahai Tuhan kami, janganlah kau bebani kami dengan beban yang kami tidak mungkin bisa memikulnya. Masyhurnya ayat ditafsiri ini tentang beban syariat umat-umat terdahulu. Jadi doa ini mengajarkan kita supaya jangan dikasih beban syariat yang mana syariat itu tidak mungkin bisa dipikul oleh umat zaman sekarang. Itu masyhurnya ahli tafsir ke situ. Tapi di sini ditakwil maknahu, adapun maknanya di sini adalah syiddatul golamah. Ya, la taqata lana bih di sini, ya Allah janganlah kau bebani kami dengan beban yang kami tidak bisa memikulnya. Beban di sini ya, sebagian ulama mentakwil beban di sini adalah syiddatul golamah. Apa itu syiddatul golamah? Syahwat yang terlalu kuat, syahwat yang terlalu berat, nafsu syahwat yang terlalu berat, karena kita nggak akan mampu menanggungnya.
kita nggak akan mampu menanggungnya. Maksudnya apa? Mengendalikannya. Banyak orang yang akhirnya menjadi psikopat seks, predator seks, yang belum lama tuh yang di Amerika, ya disebutnya udah gila, udah predator seks, predator, ya, iya lawannya Terminator, predator. Ya itu kenapa? Ini syiddatul ghalamah. Kalau nggak bisa, ya jadilah kita predator. Udah yakin itu akan jadi predator kita. Kalau Allah membebankan kita beban yang terlalu berat, beban syahwat. Oh. Nah itu, jadi ditakwil ya, ingat takwil. Kalau takwil ini lepas. Jadi ditakwil beban itu beban syahwat. Jadi wahai lagi-lagi jomblowers ya dan bujangers, kalau baca ayat ini ya tekan, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, jangan bebani kami dengan beban syahwat yang terlalu berat. Nggak kuat ya Allah. Boleh ke situ. Beban syahwat. Iya saya ngerti ya masa-masa muda bagaimana gejolak syahwat, apalagi zaman sekarang seperti kalian ini. Di zaman saya saja sudah begitu luar biasa ya panggil ya, apalagi zamannya sekarang, zaman TikTok, toktik ya, kayak bagaimana itu mengendalikan syahwat kan luar biasa. Nah, makanya baca ini, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan dibebanin syahwat yang kami nggak bisa mengendalikannya ya Allah. Ya, seperti itu. Taib. Sebagai penutup, unik sekali. Ini harus dimatlab bil khusus untuk para laki-laki. Wajibul matlab. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, untung qila bukan qola ini ya. Idza qoma dzakarur rajul zahaba sulusa aklihi. Saya mau pertegas dulu biar ini lebih dimatlab. Idza qama dzakarur rajuli zahaba sulusa aklihi. Apabila telah berdiri si omennya laki-laki, maka lenyaplah 2/3 akalnya. Luar biasa. Apabila zakar laki-laki sudah berdiri, deng 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 deng, maka 2/3 sinyal otaknya, akalnya langsung hilang. 2/3 berarti kalau 100% berarti 66,66%-nya hilang itu. Sisa 33% doang. Apa maksudnya ini? Saudara, saya baca di Kitabul Firasah karangan Imam Fahru Razi itu. Manusia itu berdasarkan perilakunya ada 2. Ada perilaku tabi'iyah, ada perilaku taklifiyah. Perilaku tabi'iyah itu perilaku bawaan memang wataknya. Bawaan karakteristik dasar manusia. Itu kelihatan banget manusia, karakter dasarnya biasanya terlihat satu ketika dia ketakutan. Lihat orang ketika dia ketakutan. Nah, itu karakteristik dasarnya akan kelihatan bagaimana dia pembawaannya. Yang kedua, ketika dia marah. Ketika dia marah akan kelihatan betul tuh bagaimana karakteristik dasarnya manusia. Dan yang ketiga, ini khusus untuk yang sudah berumah tangga. Karakter dasar manusia akan terlihat ketika dia sedang berhubungan intim dengan istrinya. Ketika dia berhubungan intim dengan istrinya, karakter dasar manusia yang akan kelihatan. Makanya yang model-model kayak begitu nggak pakai belajar, ngerti. Bener nggak tuh?
Nggak tahu, ya. Iya kan? Nggak pernah belajar tapi paham kan? Makan, masukinnya ke mulut. Kita pernah kursus makan? Nggak pernah, tapi tahu kalau makan itu ke mulut dan kita kunyah. Itu karakter dasar. Termasuk hubungan biologis, itu kebutuhan yang paling mendasar manusia. Nah, di situ akan terlihat karakternya manusia. Makanya di sini ulama katakan, ketika zakar seorang laki-laki berdiri, maka 2/3 akalnya lenyap. Karena saat itu karakter basicnya, ya, karakter dasarnya muncul. Sehingga perilaku taklifiyahnya. Apa tuh taklifiyah? Perilaku yang terbentuk karena adanya pembelajaran dan panduan syariat. Taklifiyah ini terbentuk karena dia belajar cara makan yang benar, hasil belajar cara bicara yang benar, hasil belajar cara menghadapi orang dengan baik dan benar, hasil belajar mengantri, belajar lain, itu belajar, itu karakter yang terbentuk karena pembelajaran dan panduan syariat. Taklifiyah namanya. Nah, taklifiyah ini bisa hilang sesaat kalau karakter tobiiyahnya muncul. Kapan? Nih, saat Anuh berdiri, 2/3-nya hilang. Makanya banyak, ya, jangankan laki-laki yang jahat, laki-laki yang baik pun kalau sudah berdiri begini mah akalnya langsung ciut. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Laki-laki baik sekalipun, ya, laki-laki soleh sekalipun, kalau sudah begini kondisinya, 2/3 akalnya lenyap. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka untunglah kita belajar agama kita, memfasilitasi pembelajaran dalam hal ini. Maka terciptalah kitab-kitab seperti Qurratul Uyun, Fathul Izar, ya, Kashful Ghita. Wah, banyak dah. Ada lebih syur lagi daripada Fathul Izar. Itu maksudnya, supaya apa? Supaya jangan sampai kita termasuk orang yang kehilangan akal sehat ketika si Anu berdiri. Tolong dikendalikan, ya. Ya, dikendalikan baik-baik. Karena fitnah terbesar setelah fitnah perut itu fitnah kemaluan. Fitnah kemaluan, fitnah si entong. Matlab tuh, ini saya baru nemu ini, asli baru nemu ini begini. Idza qama dzakarur rajuli dhahaba sulusa dinihi sulusa aklihi, maka hilanglah seperti 2/3 akalnya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat. Fayajibu alal mar'ah idza aradatil huruj antas jamna. Ini nanti kewajiban wanita ketika dia keluar rumah, apa saja yang harus diperhatikan bagi kaum wanita, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.